Artinya apa? Ulama diharapkan ke depan bisa memimpin negeri ini. Maka Abi merasa terpanggil. Jadi jauh berbeda apa yang disampaikan dengan setelah mereka berkuasa janji-janji. Jadi sehingga masyarakat sudah jenuh gitu Pak. Mereka harus tahu kewajiban bagi mereka untuk memilih pemimpin yang benar. Kita punya cita-cita Aceh atau Aceh Utara ini bukan nanti bersaing sesama kabupaten di Indonesia, tapi Aceh Utara bisa bersaing dengan dunia gitu. Abi Haji Mustafa Thayyib Prupok kabarnya akan menuju Aceh Utara 1 di Pilkada 2024. Isu itu sangat menarik perhatian dan antusias dari kalangan masyarakat serta para ulama Aceh. Abah Haji Asnawi Ramli atau lebih akrab disapa Abah Budi Lamno juga telah memberikan restu. Sebelumnya, Abah Budi Lamno dan seluruh keluarga besar Rabithah Alumni Dayah Budi Mesja Lamno telah mendeklarasikan tim pemenangan Abi Haji Mustafa Prupok for Aceh Utara 1. Namun, apa yang membuat ulama tersebut ingin menuju Aceh Utara 1? Berikut pernyataan lengkap Abi Mustafa Prupok kepada tim IA TV. Sesuai dengan amanat silaturahmi ulama bulan November 2021 di Banda Aceh, bahwa ulama ke depan harus peduli politik. Artinya apa? Ulama diharapkan ke depan bisa memimpin negeri ini. Maka Abi merasa terpanggil untuk salah satu yang mungkin bisa terpenuhi apa yang diharapkan oleh silaturahmi ulama tersebut. Maka karena Abi diam di Kabupaten Aceh Utara, tentu Abi hanya mencoba untuk jadi Aceh Utara 1. Semua ini tentulah bukan Abi memang dari awal, tapi setelah kawan-kawan dekat dan guru-guru kami seperti Abah di Lamno, Abu di Ketapang merestui tentang rencana ini, dan sepenuhnya beliau akan bahu-membahu mendukung dan mengerahkan masyarakat supaya untuk tercapai cita-cita ini. Dan kawan-kawan alumni Budi, alumni daerah-daerah lain Tanah Merah, kawan-kawan dekat, masyarakat sangat antusias begitu mendengar bahwa kita mau coba maju di 2024. Tentulah harapan kami yang ke depan bahwa politik ini adalah tuntunan tuntutan agama. Karena tanpa berpolitik praktis tentu kekuasaan tidak akan semuanya baru bisa kita lakukan. Tentu ada kekuasaan di tangan kita. Dan apabila ulama yang memimpin, pastilah semuanya berdasarkan agama. Pasti berdasarkan agama. Baik menyangkut dengan keselamatan anggaran, diharapkanlah mungkin ulama akan memimpin yang berbeda untuk yang akan datang apabila negeri ini masyarakat percayakan kepada ulama. Kemudian seperti saya katakan tadi, kenapa saya beranikan diri? Karena setelah tahu rencana ini, masyarakat, guru-guru, kawan-kawan dekat mendukung sepenuhnya dan mensupport sepenuhnya. Maka saya pun merasa bahwa bukan sendiri. Mungkin juga depan, karena apapun yang terjadi, tidak mungkinlah selama-lamanya buruk, tidak baik. Pasti Allah juga akan memberikan nanti ke depan mungkin satu harapan
supaya masyarakat, terutama masyarakat Aceh Utara ini bisa seperti yang diharapkan lah, mendapat kesejahteraan, keamanan, dan agamanya bisa terselamatkan generasi. Mudah-mudahan pendekatan di tangan ulama ini nanti kita harapkan Aceh Utara ini akan maju, akan sejahtera, dan akan bisa kita terapkan nilai-nilai syariat di Aceh Utara. Dalam hal ini masyarakat ini floating mass, artinya massa yang mengambang ini kan mereka tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena mungkin selama ini kompetitor dalam pada saat pilkada, jadi jauh berbeda apa yang disampaikan dengan setelah mereka berkuasa janji-janji. Jadi sehingga masyarakat sudah jenuh gitu Pak. Jenuhnya maka nggak peduli lagi. Untuk apa saya peduli politik? Kerja saya bertani, ya bertani. Kerja saya pelihara binatang. Jadi sudah skeptis. Maka ke depan tentulah yang memilih pemimpin tentu masyarakat. Maka dari sekarang kita bangun persepsi masyarakat itu supaya mereka aktif, bahwa mereka harus tahu kewajiban bagi mereka untuk memilih pemimpin yang benar. Nah, makanya kita tawarkan sebagai calon pemimpin yang berbasis agama, tetapi juga punya kewajiban kita untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Apa yang mungkin yang bisa kita terapkan? Seperti katakanlah untuk syariat, kebebasan muda-mudi, remaja, ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Maka ke depan, kalau masyarakat percayakan Aceh Utara kita pimpin, yang pertama di bidang pendidikan saya akan benahi pemisahan laki-laki dan perempuan layaknya seperti di Dayak. Dan ini mungkin, kalau fasilitas tidak cukup, mungkin untuk langkah awal bisa kita buat pemisahan dengan penyangga di dalam lokal. Artinya sedikit kita udah berbuat gitu. Jangan lagi bebas campur baur antara laki-laki perempuan. Dan mungkin akan kita buat dulu pilot-pilot project di mana yang sekolah yang sudah fasilitasnya mendukung gitu. Artinya tidak kita paksakan harus serta-merta gitu. Nah, itu di bidang pendidikan dan syariat sekaligus. Kemudian di sektor lain, tentu ini banyak hal. Misalnya kita mau di bidang pertanian, tentu pertanian bukan perkara tidak bagus bibit, tidak ada pupuk, tapi pengairan sangat mendukung. Maka yang harus kita benahi pengairan sumber air dan untuk sumber buang. Ini macam di daerah kami ini, saat ada air dari arah gunung, kami paling ujung ini. Orang daerah Belanjur, Madangkuli udah tanam, kami belum bisa tanam karena tidak ada air saluran irigasi. Saat banyak air, kami nggak tahu karena saluran buangnya nggak ada. Tentu untuk pertanian ini maksimal, bukan bibit, bukan pupuk saja, tapi yang lebih penting sistem pengairannya. Tentu ini juga karena sudah sangat cukup, memang sudah ada fasilitas yang dibangun oleh pemerintah sekarang, tapi ke depan perlu kita sempurnakan. Kemudian sektor-sektor lain tentu secara bertahap. Tapi yang sangat signifikan, karena kita pendekatan agama, seperti saya bilang itu tadi, penerapan syariahnya di bidang pendidikan. Kemudian pendidikan, kita bukan nanti, kita punya cita-cita, Aceh atau Aceh Utara ini bukan nanti bersaing sesama kabupaten di Indonesia, tapi Aceh Utara bisa bersaing dengan dunia gitu. Karena kita punya potensial, anak-anak kita pandai, cuma tidak fasilitas yang tidak mendukung. Karena itu tadi, itu mudah-mudahan lah. Yang pertama kita bangunkan mereka dari tidur nyenyaknya. Itu tentu dari kitanya ini. Kita sambil perkenalkan diri,
bahwa apabila masyarakat ada niat ke arah perbaikan pasti bisa. Cuma harus saling gitu loh. Kita sebagai calon pemimpin juga harus membuka mata mereka untuk melihat, untuk kita tawarkan bagaimana satu saat kelak berarti kalau ulama yang memimpin. Itu mudah-mudahan tentu seperti Bapak bilang tadi, pemimpin baik tentu dipilih oleh orang-orang yang baik. Maka kewajiban bagi kita untuk membina atau menciptakan, melahirkan pemilih-pemilih yang baik. Begitu. Dari Aceh Utara, tim IATV melaporkan.